Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Presiden boleh bangga akan jabatannya. Amerika boleh bangga akan kecanggihannya. Akan tetapi, umat Islam harus bangga akan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ngala nikmatil iman, alhamdulillah ngala nikmatil ukhuwah, alhamdulillah ngala nikmatil hidayah. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Syarhil Al-Quran tahun 2023. Yang kami hormati segenap panitia Lomba Syarhil Al-Quran tahun 2023. Dan yang kami banggakan serta kami sayangi segenap peserta Lomba Syarhil Al-Quran tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, dewasa ini kita menyaksikan berbagai kasus dan tragedi yang disebabkan oleh orang-orang yang mengidap penyakit keserakahan moral, yang melanda manusia tanpa mengenal tingkat usia dan status sosial. Akibatnya, hidup terasa sumpek bagaikan neraka dunia yang sedang melanda kita. Penghuni bumi Allah ini semakin brutal dan sadis akibat dari mewabahnya penyakit kronis, yaitu deka dan moral. Rasa sedih dan kecewa melihat berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan etika tumbuh dan berkembang pada kehidupan dunia ini. Salah satu sikap yang tidak tercermin tersebut adalah merusak alam untuk kepentingan hasrat semata. Padahal salah satu tugas manusia di muka bumi ini adalah menjaga alam agar tetap lestari. Akan tetapi, pembahasan dan pencegahan eksploitasi alam lebih dikurdilkan ketimbang menjaga dan merusak alam itu sendiri. Abdul Halim Sani, sebagai Technical Advisor Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), mengatakan terdapat 3 relasi besar yang harus bersinergi bersama. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah manusia, dan yang ketiga adalah alam itu sendiri. Dalam Islam, pemimpin diajarkan untuk mengayomi alam ketimbang untuk menguasai alam itu sendiri. Menjadikan alam sebagai subjek lebih utama ketimbang menjadikannya sebagai sebuah objek. Maka hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini dan melihat persoalan di atas, dengan bangga kami menyampaikan syarhil Al-Quran yang berjudul Al-Quran berbicara bencana dan pencegahannya. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Letak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Hadirin yang berbahagia, fakta di era ini akibat dari perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah lautan yang dipenuhi dengan sampah. Miris sekaligus prihatin melihat Negara Kesatuan Republik Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang sampah terbesar di laut. Hal ini disampaikan oleh situs indonesiabaik.id. Ranking ini bukanlah sebuah prestasi yang patut untuk diapresiasi. Akan tetapi, akan adanya persoalan ini menjadi muhasabah bagi diri kita sendiri. Padahal lautan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan memiliki kemanfaatan yang sungguh luar biasa. Al-Quran, Surat An-Nahl, ayat ke-14. Wa huwallazi sahharal bahra lita'kulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawahira fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, agar kamu dapat memakai perhiasan untuk dipakai. Dan agar kamu mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Ayat di atas menjelaskan terkait kemanfaatan daripada lautan untuk kepentingan bersama. Akan tetapi, pada nyatanya Al-Quran, lautan tidak tengah baik-baik saja. Berbagai bencana muncul dan timbul seperti erupsi pantai, abrasi, tsunami, dan masih banyak lainnya. Ternyata tidak hanya itu saja, bencana juga terjadi di darat akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia, yaitu erupsi gunung meletus, tanah longsor, dan masih banyak lainnya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan tersebut? Berdasarkan pendapat Bapak Sabtoni selaku Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, terdapat 5 cara untuk mengatasi persoalan tersebut. Yang pertama adalah tauhid. Alam adalah cerminan eksistensi Sang Khalik. Alam didasarkan pada sumber pembelajaran tamsil dan ayat. Dengan demikian, menjaga alam adalah kewajiban bagi setiap umat beragama. Yang kedua adalah keadilan. Alam bukanlah properti yang digunakan secara individu. Akan tetapi, penggunaannya adalah hak untuk kepentingan bersama. Sumber daya alam diwujudkan untuk kepentingan umum. Antara hak dan kewajiban untuk alam haruslah dilakukan secara seimbang. Seseorang yang ingin mendapatkan hak terhadap alam harus juga melakukan kewajibannya terhadap alam. Yang ketiga adalah kesyukuran. Alam adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikannya sebagai sebuah nikmat, menjaganya terbebas dari bencana, menjaga dan memberikan, mengembangkan dari alam itu sendiri adalah kewajiban juga bagi setiap manusia. Yang keempat adalah keseimbangan, yang artinya tidak boleh boros dan tidak boleh pelit, efisien dan manajemen terhadap resiko dari alam itu sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kepedulian, yang artinya peduli terhadap sesama, peduli juga terhadap kelestarian alam dan ekosistem. Hadirin yang berbahagia, sehingga dari kelima cara tersebut
selayaknya mampu untuk diterapkan kepada setiap umat manusia di muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kelestarian alam akan pandangannya. Ada 3 hal pandangannya, yaitu menyaksikan pada yang hijau lagi asri, pada air yang mengalir, pada wajah yang rupawan. Hadis riwayat Ahmad. Maka mari kita bersama-sama untuk bergandengan tangan, terkhusus bagi pemuda dan pemudi bangsa, untuk menjaga dan menumbas segala penindas terhadap alam ini. Terima kasih apabila terdapat lidah salah melangkah dan tutur yang terlanjur, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Sebentar lagi musim nikahan. Berbahagialah yang akan menikah. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Nun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.